Jika Fanny Crosby dikenal sebagai the Queen of Gospel Songwriters atau ratu para penggubah nyanyian rohani, maka the father atau the godfather of English hymnody atau bapak himne Inggris adalah Isaac Watts. Sepanjang hidupnya, Watts sudah menulis antara 600 hingga 800 himne dan sebagian diantaranya masih dinyanyikan sampai sekarang. Namun, Watts mendapat julukan tersebut bukan karena banyaknya himne yang digubahnya, melainkan karena ia memperkenalkan cara baru menyanyi di gereja. Pada waktu itu, sekitar abad ke-17, orang-orang hanya menyanyikan mazmur saja di gereja. Kemudian, Watts memperkenalkan himne yang berupa puisi-puisi yang berisi ungkapan perasaan yang lebih ekspresif. Tidak sepenuhnya berupa kutipan ayat Alkitab, namun tetap memiliki kedalaman teologis. Isaac Watts lahir di Southampton, Hampshire, Inggris pada tanggal 17 Juli 1674 sebagai anak pertama dari 9 anak seorang kepala sekolah yang juga bernama Isaac Watts. Sejak kecil, Isaac Watts muda sudah menunjukkan ketertarikan pada bahasa dan logika yang melebihi tingkat kematangan usianya. Pada umur 4 tahun, ia sudah mulai mempelajari bahasa Latin, kemudian Yunani dan Ibrani. Pada umur 7 tahun, ia sudah menulis berbagai puisi dan pantun. Dan pada umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk belajar di akademi selama 4 tahun. Setelah lulus dari akademi pada umur 20 tahun, ia kembali ke rumahnya untuk memulihkan diri karena kondisi kesehatannya yang kurang baik, sambil menunggu panggilan pelayanan sebagai pendeta. 2 tahun kemudian, ia kembali ke London untuk bekerja sebagai guru pribadi anak seorang Puritan, Sir John Hartop. Dan pada tahun 1702, pada umur 28 tahun, ia ditahbiskan sebagai pendeta dari sebuah jemaat independen. Walaupun sudah menjadi seorang pendeta, namun Watts lebih tertarik belajar dan menulis daripada berkhotbah. Pada tahun 1707, Watts menerbitkan sebuah buku berjudul Hymns and Spiritual Songs yang berisi nyanyian-nyanyian yang sebagian besar ditulis pada masa-masa 2 tahun ia berada di rumah karena kondisi kesehatannya yang kurang baik tersebut. Dan di dalam buku tersebut terdapat sebuah nyanyian yang oleh banyak ahli dipandang sebagai salah satu himne terbaik dan puncak pencapaian karya Isaac Watts. Nyanyian itu berjudul Crucifixion to the World by the Death of Christ, atau yang lebih dikenal dengan When I Survey the Wondrous Cross, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Memandang Salib Rajaku, yang Muger memuatnya dalam Kidung Jemaat nomor 169. Tidak banyak informasi mengenai latar belakang penciptaan himne ini. Namun kemungkinan besar inspirasinya berasal dari Galatia 6 ayat 14 yang berbunyi, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Yang dikutip dengan sangat jelas dalam bait kedua dan keempat himne ini. Baris-baris lainnya bukan merupakan kutipan langsung dari ayat-ayat Alkitab, namun seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, memiliki kedalaman makna secara teologis dan merupakan ungkapan perasaan yang kuat. Dalam bait pertama, kita diajak merenungkan dan membayangkan salib yang disebut sebagai The Wondrous Cross, salib yang menakjubkan. Karena di atas salib itulah Yesus, Sang Raja Kemuliaan, mati untuk dunia. Dan di hadapan salib itu segala harta benda kita tidak ada harganya lagi, dan segala kebanggaan kita hancur lebur menjadi kehinaan. Perenungan mengenai perbandingan antara kemuliaan salib dan kehinaan dunia ini dilanjutkan dalam bait kedua, yang dibuka dengan penggalan pertama dari Galatia 6 ayat 14. "Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib." Dan dilanjutkan dengan tekad untuk membuang segala kefanaan atau kenikmatan dunia yang seringkali menggoda kita dan mengorbankannya melalui darah Kristus yang kudus. Dalam bait ketiga terdapat gambaran yang sangat kuat dan indah mengenai perpaduan antara kasih dan kesedihan, love and sorrow, dan juga antara keilahian dan kemanusiaan Kristus di atas kayu salib.
Dalam bahasa aslinya, bait ini berbunyi, "See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did ever such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown?" Atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, "Berpadu kasih dan sedih, mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu." Bait keempat memuat penggalan kedua dari Galatia 6 ayat 14. "Ku mati bagi dunia, dan dunia mati bagiku." Yang sebelumnya diawali dengan gambaran pedih mengenai kematian Yesus di kayu salib yang berlumuran darah merah bagaikan jubah yang membalut tubuhnya. Uniknya dalam banyak naskah, bait keempat ini biasanya dihilangkan, bahkan oleh Isaac Watts sendiri. Kurang jelas apa alasannya. Namun ada dugaan bahwa Watts ingin agar kita lebih memusatkan perhatian pada respon kita terhadap salib daripada gambaran mengenai salib itu sendiri. Dan itulah yang tepatnya terjadi di bait terakhir, yaitu bait kelima. Satu-satunya respon yang paling pantas terhadap pengorbanan Kristus di kayu salib adalah penyerahan diri kita yang sempurna. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Memandang salib
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.